Acara pengajian akan segera disampaikan oleh beliau, undangan kami yang dari Kota Jakarta. Dimohon untuk duduk kembali ke tempat masing-masing. Sekali lagi, dan untuk Laskar Sagera dimohon untuk kesiapanipun. Kadinto untuk Laskar Sagera Ompul, kadinto panitia ampun menyediakan pagar toreh mon bani laskar luar. Kadinto pengajian mon tak sportif, mon tak kondusif tak terus lagi. Ngereng Laskar sebagaimana ampun dikepalai tretan istrin kangkui sportif aja ke Kak Dinto cek beda sampai orang luar Kak Dinto masuk, semuanya sepenuhnya dipercayakan kepada Laskar Ompul. Insya Allah siap. Takbir sallu ala nabi. Bapak Ibu hadirin, kaum muslimin dan muslimat serta seluruh para komunitas pemuda, utamanya komunitas pemuda SBT 89, acara yang sangat kita nanti dan acara yang selalu kita tunggu tentu tibalah, yaitu pengajian akbar yang akan disampaikan oleh orator undangan kita, di mana ceramah agama yang kedua ini akan disampaikan langsung oleh beliau Hadrat Sayyid Hadrat Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Atos dari Metropolitan Jakarta. Kepada beliau dengan tanpa mengurangi rasa hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Semuanya duduk. Kalau belum tenang saya tidak mulai. Siap tenang? Siap tertib? Siap teratur? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Coba yang tenang, tertib, teratur, jangan bicara masing-masing. Semuanya tenang, tertib, teratur. Kalau belum diam saya nggak mulai. Siap tertib? Sekali lagi siap tertib? Siap khusyuk? Allahumma salli ala Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para lora, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat,
wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Habib Fauzi bin Zain Ba'bud, Habib Hussein Ba'agil, Al-Habib Abdurrahman Al-Khirit selaku Ketua FPI Sampang, Kiai Haji Hussein Ali Karrar, Kiai Haji Musawwir Muallim, Kiai Haji Zaini Marwi, Kiai Haji Abdul Mu'ti Kusairi, Kiai Haji Abdul Aziz Marwi, dan segenap pengurus pemuda Sabungan Timur Barat, wabil khusus koordinatornya Muhammad Isrin Alamdara, semuanya para habaib, para asatid, para sesepuh, para tokoh. Tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para kiai kita, ulama kita, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Tidak lupa pula hadir di sini bersama saya dari Jakarta Al-Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid selaku Ketua Madrasah Tarbiyah Front Persaudaraan Islam sekaligus keponakan dari Imam Besar, dan juga Habib Haidar Al-Haddad dari Surabaya selaku pengurus pusat DPP Front Federasi Persaudaraan Federasi Santri Indonesia. Semuanya para habaib, para asatid tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada komunitas pemuda SBT 89. Takbir, takbir. Mudah-mudahan terus diberikan keistiqomahan oleh Allah di dalam menjalankan kebaikan, di dalam ikut bersama para ulama, para habaib. Amin ya rabbal. Dan salam yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, masyarakat Sampang Madura yang selalu saya banggakan. Takbir, takbir. Kita minta sama Allah mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digobul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul. Yang pertama dalam rangka halal bihalal sekaligus haul para sesepuh. Nah, dalam rangka haul sesepuh ini kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan para sesepuh kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jannah, diangkat derajatnya, dihapus dosanya, ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah, wa la anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahibail kiram, alhamdulillah kita sama-sama berkumpul di dalam rangka acara halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? Ini istilah mungkin hanya kita dengar di Indonesia, saudara. Kalau kita berangkat ke Saudi Arabia nggak ada istilah halal bihalal. Kalau kita berangkat ke Yaman, ke Mesir, mungkin nggak ada istilah halal bihalal.
Kalau kita mungkin berangkat ke berbagai belahan dunia lainnya, bahkan negara-negara lain di Asia Tenggara, tidak ada istilah halal bihalal. Akan tetapi ini istilah merupakan budaya Indonesia, kekayaan kita yang berdasarkan daripada syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, halal bihalal artinya halal dengan halal. Maksudnya apa? Kita selama Ramadan sudah beribadah kepada Allah, sudah sholat taraweh, sudah tahajud, sudah puasa, sudah baca Al-Quran. Saudara, tapi itu semua berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Tidak sempurna taubat kita manakala kita hanya bertaubat berkaitan dengan dosa kita yang berhubungan dengan Allah, tapi kita tidak bertobat dari dosa-dosa yang berhubungan dengan makhluk, saudara. Kalau dosa berhubungan dengan Allah, maka syarat taubatnya 3. Yang pertama harus al-iqla' minadz dzunub, melepaskan diri dari dosa. Yang kedua harus an-nadam, harus menyesal senyesal-nyesalnya telah melakukan dosa tersebut, saudara. Yang ketiga, syaratnya selain dia harus beristighfar minta ampun, harus ada al-azam, ada keinginan kuat untuk tidak melakukan dosa tersebut. Itu baru namanya taubat nasuh. Itu kalau dosanya berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak Allah. Tapi kalau berkaitan dengan hak makhluk, kita ngomongin orang, dosa atau tidak? Menyakiti perasaan orang, dosa atau tidak? Mengkhianati orang yang memberikan percaya kepada kita, dosa atau tidak? Mengambil, merampas harta orang lain, dosa atau tidak? Dosa, saudara. Wajib kita bertaubat. Berat tanggung jawabnya depan Allah. Taubatnya bagaimana? Selain tadi 3 syarat tadi, istighfar, menyesal, kemudian menancapkan tekad kuat, tidak lagi melakukan dosa. Tapi itu tidak cukup, saudara. Harus ada syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Yaitu raddul madzalim, al-istihlal, minta halalnya atas dosa yang pernah kita lakukan, saudara. Minta ridhonya. Kalau dia mengambil harta, hartanya dikembalikan atau dia minta ridhonya. Kalau dia pernah mencela, menghina, maka minta ridhonya, minta halalnya. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, diadakanlah budaya yang namanya halal bihalal. Jadi hakikat dari halal bihalal untuk menyempurnakan taubat kita, supaya syarat keempat dari taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-istihlal, minta halal. Halal yang pertama yaitu kita memaafkan, menghalalkan dosa orang lain buat kita. Bihalal dibalas dengan pemberian maaf dari orang-orang yang pernah kita minta salah. Disitulah terjadi yang namanya halal bihalal. Makanya saya mau tanya, kalau begitu tradisi halal bihalal ini bagus atau tidak? Tradisi halal bihalal ini indah atau tidak? Berarti kalau ada yang mengatakan tradisi halal bihalal bid'ah, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Siap kita maafkan orang yang bersalah kepada kita? Siap untuk meminta maaf kepada orang yang kita pernah buat salah? Siap minta halal atas dosa yang pernah kita lakukan? Takbir. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, saudara. Jadi ini pentingnya halal bihalal. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau lanjut tapi sudah mau jam 1. Kira-kira masih semangat nggak ini? Yakin? Udah panas. Lanjut. Yakin? Banyak yang udah lapar. Masih semangat?
Ibu-ibu udah ngantuk. Masih semangat? Yakin? Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma shalli. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan saudara, terkait dengan halal bihalal. Kemudian yang kedua saudara, alhamdulillah kita kemarin sebulan menjalankan puasa Ramadan. Alhamdulillah. Kalau ibarat orang sekolah, maka targetnya lulus mendapatkan ijazah. Ijazah itu tanda seseorang sudah lulus dari sekolah. Lulus SD dapat ijazah SD, lulus SMP dapat ijazah SMP, lulus SMA dapat ijazah, lulus S1 dapat ijazah S1, dapat ijazah menandakan berarti lulus. Ramadan ini madrasah saudara. Bulan Ramadan yang kemarin kita lalui itu ibarat madrasah, tempat pendidikan Rabbani yang Rasulullah sediakan buat umatnya. Kalau sekolah tolak ukur lulusnya mendapatkan ijazah karena lulus ujian. Nah, madrasah Ramadan yang kita lalui, saudara, apa tolak ukur lulusnya? Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Apa puncaknya? Apa targetnya? Allah nyatakan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya apa? Allah secara eksplisit menggambarkan dalam Al-Quran tujuan target pencapaian dari Ramadan at-taqwa saudara. Kalau dia dapatkan takwa berarti lulus bulan Ramadannya. Kalau setelah selesai Ramadan makin rusak berarti tidak lulus saudara. Kalau selesai Ramadan makin baik, makin menjaga perintah Allah, makin menjauhi larangan Allah, berarti tanda kemarin dia dapat Lailatul Qadar. Amin. Amin. Selesai Ramadan makin baik, hubungannya dengan manusia makin baik, berarti tanda dia termasuk al-utaqa minan nar, orang yang Allah bebaskan dari api neraka saudara. Tapi kalau selesai Ramadan marah makin buruk, makin jauh dari Allah, larangan Allah diterjang, perintah Allah ditinggalkan. Na'udzubillah saudara, na'udzubillah. Jangan-jangan dia termasuk orang yang mendapatkan sumpahnya Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad, termasuk orang-orang yang celaka. Na'udzubillah. Amin. Makanya dari sini ulama mengatakan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Kalau mau tahu hakikat hari raya, kamu kalau pengen tahu hakikat hari raya, bukan mereka yang pakai pakaian baru, bukan. Ya, pakai pakaian baru memang sunnah ketika lebaran. Beli pakaian baru ketika lebaran, pakai pakaian paling bagus, hukumnya bagus, itu syiar. Tapi hakikatnya bukan itu, esensinya bukan itu. Laisal id liman labisal jadid. Hakikat hari raya bukan bagi mereka yang pakai pakaian baru, meskipun itu bagian dari syiar id, tapi bukan itu hakikatnya saudara. Wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi hakikat hari raya bagi mereka yang tambah taat, tambah dekat kepada Allah Subhanahu. Karena kembali ke tadi, ijazah lulus bulan Ramadan mendapatkan takwa. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Saudara, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pada saat itu menjadi khalifah Amirul Mukminin.
Ini kalau zaman sekarang udah lebih dari presiden, saudara. Karena dia mencakup wilayah teritorial yang luas, bukan hanya satu negara seperti sekarang. Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu pemimpin tertinggi negara. Pada saat hari raya, ketika orang-orang masak masakan yang lezat, masak masakan yang nikmat, luar biasa masakan mewah, tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib hanya makan sebuah roti, saudara. Roti yang biasa dimakan sehari-hari, roti yang bukan merupakan makanan mewah. Ini hari Id, tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib hanya makan roti biasa, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tanya ke Sayyidina Ali, wahai Imam Ali, ini hari Id, orang-orang makan makanan mewah, ini lebaran, yang lain masak luar biasa, engkau Amirul Mukminin, engkau pemimpin negara, tapi engkau hanya makan sebuah roti. Gak pantas wahai Amirul Mukminin, yang lain masak mewah, tapi engkau pemimpin negara masak seperti ini, saudara, hanya makan roti. Apa jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saudara? Al-yawm indi Eid, wal ams indi Eid, wa gadan indi Eid, wa kullu yawmin lam na'sillah fahuwa Eid. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, ya, hari ini memang hari raya, dan bagiku hari ini hari raya. Wal amas indi Eid, bagiku kemarin juga hari raya. Bukan hanya hari ini, kemarin juga lebaran. Wa gadan indi Eid, dan bagiku besok juga lebaran. Nggak ada bedanya, kemarin, hari ini, besok, nggak ada bedanya. Lo kenapa Habib? Kan beda. Kata beliau, saudara, wa kullu yawmin lam na'sillah fahuwa Eid. Hakikat hari raya bukan hanya 1 Syawal, bukan hanya 10 Dzulhijjah, tapi hakikat hari raya setiap hari aku tidak bermaksiat kepada Allah, maka hari itu hari raya, saudara. Setiap hari aku taat kepada Allah, maka hari itu adalah hari raya, saudara. Setiap hari aku makin dekat kepada Allah, maka hari itu hari raya, saudara. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi Sayyidina Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pengen ngasih tahu ke kita, hakikat hari raya bukan hanya 1 Syawal. Hakikat hari raya bukan hanya 10 Dzulhijjah. Hakikat hari raya bukan hanya hari Jumat yang merupakan hari raya mingguan umat Islam, tapi setiap hari Anda bertakwa kepada Allah, patuh perintah Allah, jauhi larangan Allah, maka hari itu adalah hari raya, saudara. Tapi sebaliknya, meskipun di hari lebaran, meskipun di bulan Syawal, meskipun di hari raya, tapi kalau justru melanggar perintah Allah, justru melanggar daripada apa yang Allah perintahkan, menerjang larangan Allah, maka pada saat tersebut bukan hari raya tapi hari celaka. Na'udzubillah, amin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang Sampang jelas atau tidak? Takbir. Makanya saudara, lihat diri kita masing-masing. Bapak Ibu kalau pengen tahu kira-kira Ramadan kemarin sukses atau tidak, lihat diri kita masing-masing saat ini, saudara. Bertambah atau tidak ketaatan kepada kita, Pak Bu? Kalau bertambah itu tanda-tanda absyir, kabar gembira, berarti Allah ridho kepadamu, kamu sukses di bulan Ramadan. Tapi kalau semakin buruk, maka ini alarm, warning buat kita untuk segera taubat kepada Allah, saudara. Lihat, yang sebelum Ramadan mungkin sholatnya susah, begitu Ramadan dia taubat kembali kepada Allah. Setelah Ramadan sholatnya menjadi baik, berarti tanda dia minal aidina wal minal aidin. Apa artinya minal aidin? Dari ada ya'udu audah, kembali. Bukan sekedar kita ucapkan, tapi ada artinya, esensinya. Kalau betul-betul kembali kepada Allah, dari buruk menjadi baik, berarti dia betul-betul minal aidina. Itu artinya minal aidin, Bu, kembali, termasuk orang yang kembali kepada Allah, taubat, jadi taat, jadi baik. Wal faizin, kalau udah kembali kepada Allah maka jadi beruntung, saudara. Jadi kalau sebelum sholat, sebelum Ramadan sholatnya bolong-bolong, begitu Ramadan, saudara,
dia tobat, dia kembali kepada Allah. Setelah Ramadan, sholatnya menjadi baik. Itu berarti tanda dia minal aidina wal faizin. Tapi sebaliknya, sebelum Ramadan sholat, Ramadan sholat, habis Ramadan malah tidak sholat, berarti minal mampusin, saudara. Na'udzubillah min. Makanya ibu-ibu hati-hati bu, perhatiin. Khususnya anak-anaknya, apalagi sholat subuh. Jawab ibu-ibu yang kompak, anak-anaknya yang sholat subuhnya susah banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Orang-orang yang sholat subuhnya susah, apalagi ketinggalan subuh. Kata Nabi SAW, bala syaitan fi udhunih, setan kencing di kupingnya. Berarti orang yang nggak sholat subuh, jambannya kacau tidak bu? Atau tidak bu? Makanya berarti kalau ibu-ibu punya anak nggak sholat subuh, berarti ibu di rumah miara jamban setan. Nah, punya suami nggak sholat subuh, berarti suami jamban. Tahu jamban bu? Tahu jamban? WC, saudara. WC-nya. Makanya ibu-ibu ada cerita menarik. Kadang-kadang ibu-ibu, Habib, kesian anak saya ngantuk. Habib, kesian anak saya capek. Habib, kesian anak saya baru pulang. Saudara, ada seorang ibu datang ke Abuya Sayyid Muhammad bin Ali wal Maliki radhiyallahu an. Beliau menceritakan kadang-kadang kesian mau bangunin anaknya sholat. Anaknya capek, anaknya lelah, anaknya letih. Biar dia masih tidur, biarkan lanjut tidur. Saudara, apa kata Abuya Sayyid Muhammad? Ibu-ibu jawab yang kompak. Beliau ngasih perumpamaan, bu, beres bu, alhamdulillah, bu, jawab yang kompak. Ini perumpamaan dari Abuya Sayyid Muhammad. Andai bu, andai ibu-ibu di rumah punya anak, tahu-tahu kamar anaknya kebakaran, na'udzubillah min. Ini contoh aja bu, contoh. Kamar anaknya kebakaran, anaknya lagi tidur, kira-kira dibangunin gak bu? Bangunin gak bu? Kesian capek bu. Seret jangan. Seret jangan. Kesian baru tidur ngantuk bu. Kalau nggak bisa dibangunin kecuali mesti disiram air. Siram atau jangan? Siram atau jangan? Daripada kebakar api, saudara. Itu perumpamaannya. Ini baru api dunia. Kalau ibu membiarkan anaknya tidur, tidak sholat, ibarat membiarkan anaknya terbakar api akhirat, saudara. Na'udzubillah min. Makanya tanda Ramadannya sukses. Yang tadinya sholatnya berantakan, sholatnya jadi rapi. Yang sebelum sholatnya, sebelum Ramadan jarang berjamaah, begitu masuk Ramadan dia berjamaah. Setelah Ramadan jadi rajin berjamaah, berarti tanda minal aidina wal faizin. Kenapa? Karena tambah baik, saudara. Jamaah ini luar biasa. Dalam Ithaf Sada al-Muttaqin bisyarah Ihya Ulumuddin, Al-Imam Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya meriwayatkan sebuah hadis. Apa hadisnya, saudara? Man shalla shalawatul khamas fil jamaah faqad mala'a barran wa bahran ibadatan, saudara. Orang yang ngejaga sholat 5 waktu berjamaah, seakan-akan dia mengisi lautan dan daratan dengan pahala ibadahnya. Saking besarnya pahala sholat jamaah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu saat, bu, Sayyidina Umar bin Khattab lagi berkebun di Madinah. Saat itu beliau menjadi khalifah. Beliau nggak dengar suara azan karena belum ada mic saat itu, saudara. Sayyidina Umar bin Khattab nggak dengar suara azan, nggak tahu sudah masuk waktu sholat, dan nggak tahu sudah qomat didirikan, saudara. Akhirnya begitu jamaah pertama selesai, Sayyidina Umar bin Khattab baru tahu ternyata masjid sudah berjamaah, saudara. Beliau nangis, sedih luar biasa. Ini bukan ketinggalan sholat, bu, bukan ketinggalan jamaah, bu, ketinggalan jamaah pertama, saudara. Ketinggalan jamaah pertama, menangis.
sedih luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab. Saking nyesalnya apa beliau katakan? Tadi beliau telat berjamaah gara-gara berkebun di kebun kurma. Langsung beliau katakan, mulai saat ini sebagai bentuk penyesalan, kebun ini saya wakafkan untuk umat Islam sebagai tebusan ketinggalan jamaah, saudara. Kenapa seperti itu? Karena tahu kadar ruginya meninggalkan sholat jamaah. Jamaah nyesel luar biasa. Makanya tanda kalau Anda Ramadan diterima oleh Allah. Yang sebelum Ramadan nggak berjamaah, masuk Ramadan jadi berjamaah. Keluar Ramadan istiqamah berjamaah. Tandanya minal aidin. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang sebelum Ramadan masih suka memutuskan tali silaturahmi, banyak atau tidak? Cuma gara-gara urusan kecil tidak teguran, adik kakak, sepupu, bahkan bapak dan anak. Gara-gara urusan kecil, urusan dunia, tidak berteguran, putus silaturahmi, mal'un, dilaknat oleh Allah, saudara. Bukan saya yang mengatakan. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, kakeknya para habaib, putranya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad? Iyyaka wa suhbat qati'ir rahim fa inni wajadtuhu mal'unan fi thalathati mawadhi'a min al-kitab. Hati-hati kamu, jangan sampai berteman dengan orang yang tukang mutusin tali silaturahmi. Hati-hati Bu, perhatiin Bu. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, kamu jangan berteman dengan orang yang mutusin silaturahmi. Jangan jadikan dia sahabat dekat, jangan jadikan dia teman dekat, orang yang tukang mutusin tali silaturahmi. Kenapa? Fa inni wajadtuhu mal'unan fi thalathati mawadhi'a min al-kitab. Karena aku mendapatkan dia dilaknat oleh Allah di dalam 3 ayat dalam Al-Qur'an, saudara. Dilaknat oleh Allah. Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau sudah dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, harta, jabatan, pangkat, kekayaan, rumah besar tidak ada artinya. Kenapa? Karena dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu. Orang yang mutusin tali silaturahmi dijauhkan dari rahmat Allah, saudara. Dilaknat oleh Allah, saudara. Bahkan sampai-sampai saudara dalam hadis lain Nabi mengatakan innar rahmatah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak akan turun ke sebuah kaum yang di dalamnya ada tukang mutusin tali silaturahmi, saudara. Yang tidak tegur sapa gara-gara urusan kecil, gara-gara masalah pribadi, gara-gara urusan ketersinggungan, gara-gara urusan harta, gara-gara urusan jabatan, gara-gara urusan perempuan, tidak mutus, tidak nyambung silaturahmi, saudara. Masya Allah, mal'un, dilaknat. Bukan hanya orang tersebut, bahkan kaumnya sekelilingnya ikut kecipratan sialnya, saudara. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan apa? Kalau idza kana hadza, kalau ini keadaan orang, kaumnya saja nggak dapat rahmat Allah, apalagi orangnya, saudara. Kaumnya saja nggak dapat rahmat Allah, apalagi orangnya. Na'udzubillah min. Makanya kalau tanda orang Allah terima Ramadannya sebelum Ramadan, misalkan dia masih memutuskan tali silaturahmi dengan alasan apapun kecuali alasan yang dibenarkan oleh syariat. Bagaimana alasan yang dibenarkan oleh syariat? Silahkan Anda buka kitab Ihya Ulumuddin, panjang lebar Al-Imam Al-Ghazali membahas masalah hajar, saudara. Masalah menjauhi seseorang yang dibolehkan oleh syariat. Contohnya kalau ada satu orang bawa aliran sesat, sesat menyesatkan, kiai nggak mau negor dia, nggak mau deketin, masyarakat nggak mau negor dia, maka tidak negor saat itu hukumnya bisa wajib, saudara. Kalau dia tidak mau dinasehati, tidak mau tobat, tidak negor dan meninggalkan dia, hukumnya bisa wajib. Kenapa? Karena dia membawa aliran yang sesat, menyesatkan. Na'udzubillah min hadzal hajar al-masyru'. Ini termasuk hajar yang diperbolehkan, saudara. Ada satu orang punya tempat judi, kiai udah tegur, nggak mau, sudah diperingatkan, tidak mau. Akhirnya kiai nggak mau tegur dia, masyarakat boikot dia, menjauhkan supaya dia berhenti dari tempat perjudiannya. Saudara, hadzal hajrul masyru'.
Ini nggak negor yang diperintahkan oleh syariat. Jangan salah paham. Ini namanya bukan mutuskan tali silaturah. Tapi kalau tidak negor, gara-gara urusan tersinggung, gara-gara urusan harta, gara-gara urusan jabatan, gara-gara urusan dunia, itu yang bisa menyebabkan turun musibah. Na'udzubillah min. Makanya Pak Bu, kalau yang sebelum Ramadan masih mutuskan tali silaturahmi, begitu Ramadan dia saudara dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya teringat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yumaddalahu fi rizqih." Siapa yang mau yumaddalahu fi umrih, yang mau panjang umur, wa yubsatalahu fi rizqih, yang mau banyak rezeki, wa yudfa anhu maitatus su, yang mau meninggal husnul khatimah, falyasil rahimah, maka hendaknya dia nyambung tali silaturahmi. Saudara, dan yang menyambung tali silaturahmi itu kata Nabi bukan hanya orang baik kita balas baik, itu biasa. Ada orang baik kita balas baik, orang silaturahmi ke kita, kita balas nyambung, itu biasa. Ada orang open, kalau bahasa Betawi open itu maksudnya senyum, kalau ketemu ramah, kita balas ramah lagi, itu biasa. Bukan ini yang Nabi maksud. Yang dapat pahala besar bukan ini dapat pahala. Jazaul ihsan bil ihsan, bagus. Membalas kebaikan dengan kebaikan, bagus. Akan tetapi ada yang lebih hebat. Bagaimana yang lebih hebat? Kata Nabi, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladzi idza qata'tahu wasalak. Orang yang betul-betul nyambung tali silaturahmi bukan yang orang baik kita balas baik lagi, itu biasa. Tapi yang betul-betul menyambung tali silaturahmi, alladzi idza qata'tahu wasalak. Andai kamu tidak tegur dia, dia negor kamu. Itu baru nyambung tali silaturahmi, saudara. Andai kamu jauhi dia, dia mendekati kamu. Dia bersalah kepada kamu, kamu yang minta maaf duluan kepada dia. Itu baru namanya menyambung tali silaturahmi. Berat memang, Habib. Nanti kalau kita maafkan duluan, kita tegur duluan, nanti dia gengsi, nanti makin besar kepala, nanti dia makin sombong, nanti saya dianggap remeh. Biarkan saudara, yang penting kita dapat rahmat Allah. Setan akan bisikan, jangan kamu minta maaf ke dia, nanti dia makin sombong. Jangan kamu tegur dia duluan, nanti dia merasa besar. Setan akan bisikan itu ke Anda. Kenapa? Karena setan gak mau Anda dapat rahmatnya Allah. Setan pengennya Anda dapat laknatnya Allah. Tapi di bulan Ramadan bertaubat kepada Allah, lawan itu hawa nafsu. Saya tegur duluan, saya maafkan duluan, saya salam duluan, karena saya pengen dapat rahmatnya Allah. Alhamdulillah. Itu baru minal aidin. Kira-kira siap atau tidak seperti itu? Siap maafkan orang yang bersalah kepada kita? Siap menyambung silaturahmi dengan mereka yang sudah memutus kepada kita? Siap menggugurkan ego demi dapat rahmatnya Allah? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi baik, berarti dia lulus Ramadan. Yang sebelum Ramadan masih suka pacaran, banyak kata tidak? Banyak kata tidak? Masya Allah, udah gitu pacarannya manggil akhi ukhti lagi. Pacaran manggil akhi ukhti, ye Doraemon. Modus pacaran manggil akhi ukhti. Pacaran manggil akhi ukhti. Saudara, ada lagi yang lebih parah Pak Bu, pacarannya manggil abi umi. Pacaran manggil abi umi, begitu putus jadi janda. Naudzubillah men. Sebelum Ramadan masih suka pacaran, padahal itu termasuk sesuatu yang menyebabkan daripada muqaddimatuz zina, permulaan berzina. Masuk Ramadan bertaubat kepada Allah. Selesai Ramadan dia putuskan, dia nggak mau lagi berpacaran tapi memilih untuk nikah. Itu namanya minal aidina. Makanya kita doain mudah-mudahan anak-anak muda yang belum nikah segera dimudahkan jodohnya oleh Allah. Yang pengen nikah dimudahkan rezekinya, diberikan jodoh yang salihin salihat. Amin ya Allah. Angkat tangan semua, amin ya Allah. Amin ya Allah.
Dan mudah-mudahan berkatnya bulan Syawal yang masih pacaran putus. Kok banyak yang panik di belakang itu? Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya yang sebelum Ramadan masih suka dukung kezaliman. Padahal ada yang jelas-jelas zalim. Ulama dikriminalisasi, ulama dipenjara, orang-orang jahat ditokohkan, yang baik dianggap jahat, yang jahat dianggap baik. Duit rakyat dirampas, duit rakyat dicuri, duit rakyat dimaling, saudara. Saya mau tanya, yang model begitu ada atau tidak? Ada atau tidak? Yang model begitu saya nggak kaget, tapi yang dukung orang seperti itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Innalillahi. Padahal Allah udah bilang, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Kamu jangan cenderung kepada orang-orang yang zalim. Nanti kalau mereka kena bala, kamu kena juga. Mereka kena siksa, kamu kena juga. Hati-hati, saudara. Anda sudah tidak melakukan kezaliman, maka jangan kotori diri Anda dengan mendukung kezaliman, saudara. Betul, betul, betul. Hati-hati, hati-hati. Bahkan Nabi dari jauh-jauh hari udah ngingetin, Pak Bu. Ini yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Perhatikan baik-baik, reng meturah. Dengarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati alan nasi umara yakdzibun wa yadhlimun. Sayati ba'di, sayakunu ba'di umara yakdzibun wa yadhlimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yakdzibun, kerjaannya tukang bohong, saudara. Yang Nabi sampaikan ada atau tidak itu? Ada atau tidak? Terjadi atau tidak? Padahal ekonomi hancur, bilangnya ngeroket. Ada nggak? Ada nggak? Padahal penegakan hukum acak-acakan, bilangnya keadilan ditegakkan. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Padahal utang banyak, bilangnya punya sekian ribu triliun. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Yakdzibun. Kata Nabi, nanti akan datang setelahku pemimpin-pemimpin tukang bohong, tukang ngibul, tukang dusta. Nah dulu belum selesai. Wa yadhlimun. Kata Nabi, nggak cuma bohong, tapi tukang menzalimi orang. Yang musinya nggak ditangkap, yang musinya ditangkap tidak ditangkap. Ulama dikriminalisasi, mafia dilindungi. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Orang jahat dianggap baik, yang baik dianggap. Itu namanya zalim. Zalim itu az-zulmu wad'u syai' fi ghairi mahallih. Kezaliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau kita letakkan pada tempatnya, itu namanya adil. Orang baik, anggaplah dia baik, perlakukan dengan baik. Orang jahat, anggaplah dia jahat, berikan hukuman yang sesuai dengan dia. Duit rakyat taruh di kantong rakyat, itu namanya adil, ditaruh di tempatnya. Bukan duit rakyat ditaruh di kantong, ditaruh di kantong pejabat. Ada nggak yang begitu? Korupsi banyak atau tidak? Itu namanya adil atau zalim? Adil atau zalim? Sudah diingatkan oleh Nabi, saudara. Saya tiba di umara, saya kunu ba'di umara. Setelahku akan datang pemimpin-pemimpin yakdzibun wa yadhlimun. Kerjaannya bohong, kerjaannya dusta, kerjaannya zalim, saudara. Kalau ada seperti itu, maka bagaimana sikap kita? Rasulullah kasih gambaran, saudara. Hati-hati. Faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim
falaisa minni walastu minhu walam yarid alayyal hut. Yang membela kezaliman mereka, yang membenarkan kebohongan mereka, yang tetap mendukung mereka, yang masih milih mereka. Apa kata Nabi? Saudara, kata Nabi, falaisa minni walastu minhu. Enggak diakuin oleh Rasulullah, saudara. Dia bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darinya. Walam yarid alayyal hut, dan dia tidak akan minum dari telagaku. Na'udzubillah min. Ente nggak diakuin sama Nabi, nggak ada artinya. La harta ente, wala jabatan ente, wala kedudukan ente, wala pasukan ente, wala apa. Nggak diakuin sama Nabi di akhirat, nggak ada gunanya, saudara. Betul? Tapi sebaliknya, waman lam yusaddiqhum bikadzibihim, kata Nabi, yang tidak membenarkan kebohongan mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak membantu kezaliman mereka, fahuwa minni wa ana minhu, maka dia bagian dari aku dan aku bagian darinya. Wahwa waridun alayyal hut, dan dia nanti akan minum dari telagaku. Mudah-mudahan kita semua minum dari telaganya Rasulullah. Amin ya rabbal. Makanya saudara, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain, nanti akan datang pemimpin-pemimpin yang zalim. Faman kariha faqad bari, yang enggak suka dengan mereka, tidak suka dengan perbuatannya, maka dia terbebas dari dosa. Waman ankara faqad salim, yang ingkar dengan kezaliman yang mereka lakukan, faqad salim, maka dia selamat dari dosa. Lakin man radiya wa taba, kata Nabi, yang masalah mereka yang ridho dengan kezalimannya, ridho dengan penyimpangannya, dan mengikuti mereka, ini yang bermasalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau mau lihat orang Ramadannya sukses atau tidak, Ramadannya baik atau tidak, yang sebelum Ramadan masih suka dukung kezaliman, begitu Ramadan dia taubat kepada Allah, setelah Ramadan tidak lagi dia dukung kezaliman, berarti minal aidin, minal aidin. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya. Makanya jawab yang kompak semuanya, siap untuk lebih baik setelah Ramadan. Orang keras kurang kompak, siap istiqamah setelah Ramadan. Siap untuk lebih baik setelah Ramadan. Siap untuk menjaga ketaatan kepada Allah. Siap menjauhi larangan Allah. Siap sambung silaturahmi. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi ciri-ciri orang Ramadannya sukses dapat Lailatul Qadar, setelah Ramadan lebih baik, saudara. Jangan malah setelah Ramadan dukung LGBT, saudara. Ini kemarin ada orang ngakunya Islam, Ramadan anteng-anteng aja, tahu-tahu bulan Syawal setelah Ramadan dukung LGBT. Tahu LGBT? Tahu LGBT? Ini mesti saya kasih tahu supaya kita nggak tertipu, saudara. Ini zaman rusak. Araftu syarra li syarr walakin li tawaqi. LGBT itu singkatan, Bu. L itu artinya lesbian. Lesbian perempuan sama perempuan. Na'udzubillah min. G itu artinya gay. Gay itu artinya homo, laki suka sama laki. B itu artinya bisek. Bisek itu ada laki-laki. Dia suka sama perempuan tapi suka sama laki juga. Campur aduk, saudara. Na'udzubillah min. T itu namanya transgender. Transgender itu berubah kelamin. Hari ini Tini, besok Tono, saudara. Itu namanya transgender. Disingkat jadi LG. Tahu-tahu kemarin ada satu orang punya media besar, saudara. Pengikutnya belasan juta. Di bulan Syawal setelah Ramadan, tanpa malu dia mempertontonkan pasangan laki-laki, saudara, yang menikah di Jerman. Bahkan dia kasih judul apa namanya, dia kasih judul tutorial untuk menjadi pasangan LGBT. Kurang lebih seperti itu, saudara. Ini kurang ajar namanya, saudara. Ini jangan main-main, Pak, Bu, urusan LGBT, saudara, jangan main-main. Jangan dikira ini jauh dari kita. Dulu Syekhna Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, hampir di setiap ceramahnya, saudara, hampir di setiap ceramahnya mengingatkan tentang bahaya amalu qaumi Lut, saudara. Amalnya kaum Lut yang disiksa oleh Allah gara-gara melakukan homoseksual, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Banyak yang berpikir ini apa Habib Salim?
kok dikit-dikit bahas masalah itu, kok dikit-dikit bahas masalah ini. Sampai ada orang yang ngomong gitu ke saya, saudara. Ada apa Habib Salim? Padahal ini nggak ada. Kok dikit-dikit masalah itu dibahas? Masalah amal kaum Lut dibahas. Saudara, ternyata saya baru sadar omongan beliau bukan hanya untuk taraf lokal, tapi taraf internasional, saudara. Di dunia barat itu dianggap hal yang biasa, Pak Bu. Di dunia barat LGBT dianggap hal yang biasa. Di Jerman, Bu, di Jerman laki-laki sama laki-laki kawin itu bisa punya surat nikah, Bu. Na'udzubillah min. Di berbagai negara di Eropa sudah terjadi, saudara. Laki nikah sama laki, perempuan sama perempuan, ayam aja ayam, tahu ayam? Ayam jantan nikah sama jantan, mau atau tidak? Mau atau tidak? Anjing saja anjing yang najis, anjing jantan nikah sama jantan, mau atau tidak? Mau atau tidak? Makanya kalau ada orang laki nikah sama laki lebih jelek dari kok telat ente ngomongnya? Mikir. Ini nggak main-main, Bu, hati-hati, Bu. Lengah dikit kita umat Islam di Indonesia, ada upaya untuk membolehkannya di Indonesia, saudara. Upaya itu ada. Gelontoran dana itu ada, saudara. Dari luar negeri untuk bolehkan LGBT di Indonesia, saudara. Sedikit kita lengah, ini akan diperbolehkan, saudara. Sedikit umat Islam lalai, ini akan diperbolehkan, saudara. Makanya saya mau tanya umat Islam, saudara, bahkan mohon maaf, di barat, belum lama ini kalau kita nonton Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Champion, dan berbagai liga-liga lainnya, ada satu waktu dalam setahun, itu mereka menunjukkan solidaritas kepada LGBT, saudara. Itu bendera untuk kaptennya, bannya bendera pelangi, itu tanda LGBT. Kemudian bendera untuk di sudutnya tendangan sudut corner kick, itu gambar LGBT. Yang menolak justru dianggap kolot, Pak Bu. Yang nolak LGBT dianggap kolot. Yang nolak dianggap orang terbelakang. Yang menolak dianggap tidak menghargai hak asasi manusia. Palelo bomenyan, saudara. Ini kacau, hati-hati. Ini akhir zaman. Nikah dini diintimidasi. Nikah siri dibully. Nikah apa lagi? Poligami dikriminalisasi, saudara. Giliran LGBT dianggap hak asasi. Palelobo menyan. Hati-hati, saudara, hati-hati. Makanya hati-hati. Saya mau tanya sekali umat Islam Indonesia. Kalau sampai ada yang mempromosikan LGBT di Indonesia, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Kalau sampai ada yang berani-berani promosikan LGBT di Indonesia, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Makanya kami minta kepada aparat, kami minta kepada pemerintah, jangan hanya, saudara, didiamkan, tapi dilarang dengan tegas, saudara. Karena mereka yang promosikan LGBT, musuh Pancasila, musuh negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. LGBT bertentangan dengan nilai Pancasila, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau ada yang coba-coba promosikan LGBT, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau ada yang coba-coba buka jalan untuk LGBT, diamkan atau lawan? Kalau ada yang coba-coba buka jalan untuk LGBT, diamkan atau lawan? Siap lawan LGBT, siap lawan LGBT, siap lawan LGBT. Takbir. Sallu ala nabi. Makanya terakhir saya mau baca pantun nih. Orang Madura mau dengar pantun nggak? Jadi setelah ini kita tutup, kita sholat bersama-sama. Setuju? Setuju? Insya. Yang habis acara ini nggak sholat, hati-hati, utangnya makin banyak nanti. Kecuali yang udzur, wajib sholat. Ente ngaji nggak sholat, tablik akbar tapi nggak sholat, kacau namanya itu. Sama aja habis makan nasi makan racun namanya, mati, saudara. Na'udzubillah min dalik. Sebentar, saya cari dulu, saya lupa pantunnya. Mau dengar pantun nggak? Mau dengar pantun nggak? Nanti setiap saya baca pantun semuanya bilang cakep. Gimana? Gimana? Ini pantun anti LGBT. Coba saya mau tes. Jalan-jalan ke kota Sampang. Cakep.
Nanti yang terakhir baru nggak pakai cakep, yang terakhir bebas deh ekspresinya bagaimana, asal jangan lompat-lompatan saudara. Ayo sama-sama. Kancing rusak ganti peniti, ambil cawan isi air putih, akhlak rusak jadi LGBT, siangnya wawan malamnya wati. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi pantunnya nih, perhatiin baik-baik, perhatiin. Duduk makan di siang bolong. Ini yang nggak jawab jangan-jangan dukung LGBT deh. Coba yang kompak. Duduk makan di siang bolong sambil santap si kue pancong. Ada perawan pakai kaos oblong mau dilamar, ternyata bencong. Kacau tidak? Kacau tidak? Satu lagi panturnya, mau dengar? Terakhir, mau dengar? Yakin? Makan agar di tengah pasar, beli pengki satu kodian, badan kekar ototnya besar, dikira laki, ternyata banci jadi-jadian. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya sekali lagi saya mau tanya, kalau ada yang coba-coba mau promosikan LGBT di Indonesia, siap untuk lawan? Siap jaga Indonesia? Siap lindungi Indonesia? Saudara, demi Allah, kami tidak akan rela LGBT di Indonesia, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Kami akan jaga Indonesia sampai tetes darah terakhir, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, saudara, alhamdulillah, kurang lebih 4 bulanan lalu saya baru lulus dari pondok pesantren Mabes Polri. Paham pondok pesantren Mabes Polri? Penjara bu, penjara. Alhamdulillah saya setahun di penjara, sekamar bersama Sayyidil Walid Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara. Mudah-mudahan beliau segera keluar insyaallah, segera dimenangkan oleh Allah fi khair wa lutuf wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Saudara, saya mau tanya, orang Madura jawab yang kompak, keluarkan suara hati anda. Habib Rizik di penjara pantas atau tidak? Layak atau tidak? Coba biar pejabat-pejabat dengar, sampaikan ke atasan-atasannya, Habib Rizik di penjara pantas atau tidak? Layak atau tidak? Cocok atau tidak? Di mata anda beliau penjahat atau pahlawan? Di mata anda beliau berdosa atau berjasa? Berdosa atau berjasa? Saudara, apa sih yang beliau pengen? Kalau beliau mau jabatan, dari dulu sudah dapat jabatan, saudara. Kalau beliau mau harta, dari dulu sudah kaya raya kalau mau harta, saudara. Tapi beliau rela mengambil jalan yang penuh lika-liku ini, penuh perjuangan. Saudara, nggak ada lain dan nggak ada bukan. Beliau cuma pengen akhlak kita selamat, saudara. Beliau pengen bangsa Indonesia selamat. Selamat dari narkoba, narkotika, selamat dari minuman keras, selamat dari pelacuran, selamat dari perjudian, saudara. Selamat dari aliran sesat, selamat dari komunisme, selamat dari Rafidhah, selamat dari takfiriyah, selamat dari berbagai kemunkaran lainnya, saudara. Betul? Saya mau tanya, yang saya sampaikan tentang Habib Rizik kira-kira dusta atau fakta? Dusta atau fakta? Kalau begitu beliau di penjara pantas atau tidak? Cocok atau tidak? Layak atau tidak? Karena umat Islam jangan pernah berhenti, saudara. Jangan pernah berhenti berdoa, berjuang, berdoa, berjuang, berdoa, berjuang. Doa kita nggak akan disia-siakan oleh Allah. Mudah-mudahan beliau insya Allah segera dibebaskan oleh Allah. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan mudah-mudahan 6 syuhada Allah terima sebagai syuhada. Syuhadahul akhirah. Allah berikan mereka syafaat untuk keluarganya. Dan mudah-mudahan siapapun yang terlibat dalam pembunuhan darah umat Islam bighairi hak, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bisirril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir sebagai penutup, mari sama-sama kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan yang punya hajat Allah qabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan para ulama-ulama kita dan para jawara-jawara kita, persaudaraan relawan Indonesia, Batik, Badan Anti Teroris dan Komunis, kemudian laskar-laskar Sakera dan semuanya mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula komunitas pemuda SBT 89, mana suaranya takbir? Takbir. Mudah-mudahan terus diberikan keistiqomahan. Yang hadir hajatnya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo semua sama-sama kita baca sholawat Badar. Salatullah salam. Enggak sholat akhirnya banyak. Habibillah salatullah. Salatullah salamullah ala Yasin. Angkat tangan semua minta sama Allah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil salatullah rasulillah salatullah Ilahi salim al-umma min al-afa Allah ilahi salim al-umma min al-afa wa min hammin wa min ghamma bi ahlil Ya Allah salatullah semuanya Rasulillah salatullah takbir 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 Sallu ala Nabi. Saya minta dari acara ini semua langsung sholat. Siap langsung sholat? Yang tidak langsung sholat tidak berkah. Yang tidak langsung sholat tidak berkah. Kecuali yang musafir. Yang musafir boleh jamak, saudara. Saya musafir, saya boleh jamak. Siap langsung sholat? Siap langsung sholat? Siap langsung sholat? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadito de panitia, kita bakar betis, kita Habib malam tak kesokan musafahah. Kadito nyon seteri laki sampai kecompon mak banjir. Ya tore panitia. Saporana Habib tak kesokan musafahah karena bektona malam kita sholat debunas di Jakarta. Sekarang itu dia. Sholat waktunya Mam. Habib bisa jamak pancen dengan satu aja tak bisa. Iya Habib, iya Habib. Ini dari himbauan dari Habib rombongan yang dari Jakarta, waktunya sudah malam.
tim-tim pemuda kanten nyok nak kawal sampai ke compon mak banjir. Bapak Ibu hadirin dan juga kaum muslimin dan muslimat, para komunitas yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dengan demikian tuntaslah sudah serangkaian acara pada kesempatan ini. Atas nama keluarga besar dari komunitas pemuda SBT 89, manakala terdapat suatu kesalahan atau kehilafan, mohon maaf yang tera-tara. Terlebih atas nama pribadi, tentunya manakala terdapat suatu kesalahan atau kehilafan, mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.